Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Kisya Auliah, Della Amanda Putri, Rizka Eka Putri, Zainuddin, dan yang terakhir Sri Sutriani. Kami di mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Angga Pratama, Eskom MMSI. Pada video kali ini kami akan membahas tentang ringkasan materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi langsung saja ke videonya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian e-commerce atau electronic commerce. Secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen customer, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Menurut Yuan Gao, ada dalam Encyclopedia of Information Science and Technology 2005 menyatakan e-commerce adalah penggunaan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi bisnis dan transaksi komersial. Adapun konsep e-commerce yang pertama yaitu ada automation, otomatis bisnis atau proses sebagai pengganti proses manual atau konsep enterprise resource planning. Yang kedua yaitu ada streamlining atau integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif atau konsep just in time. Yang ketiga yaitu ada publishing, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Konsep ini biasa disebut dengan electronic catalog. Yang keempat yaitu interaction, pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimaliskan human error atau konsep electronic data interchange. Yang kelima yaitu ada transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk berinteraksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran atau konsep electronic payment. Saya Sri Sutriani akan membacakan slide manfaat tantangan e-commerce. Manfaat lain e-commerce bagi perusahaan dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. Yang kedua, biaya iklan lebih murah daripada media iklan TV, koran, atau radio dengan tampilan bisa update terbaru dengan biaya minimal. Kemudian di sini ada manfaat lain e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, memudahkan belanja dalam waktu kapanpun. Yang kedua, dapat memilih berbagai produk dari beberapa vendor dan bisa membandingkan yang terbaik. Manfaat lain e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama, memungkinkan masyarakat bekerja di dalam rumah, mengurangi kepadatan lalu lintas. Yang kedua, memungkinkan sejumlah barang dijual dengan harga lebih rendah. Tantangan e-commerce. Yang pertama, membutuhkan infrastruktur teknologi meliputi akses internet dan interface-nya yang menggunakan web browser belum mencakup semua daerah. Yang kedua, e-commerce tidak hanya sebuah portal belanja, akan tetapi sebagai konsep sebuah pasar yang memberikan informasi produk baru atau review dan kualitas produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga tentang marketplace, iklan, dan e-tailing. Marketplace adalah pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang-barang untuk uang atau untuk jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronis. Komponen e-marketplace ini meliputi yang pertama ada konsumen. Konsumen adalah setiap pengguna internet yang berpotensi untuk menjadi konsumen atau pembeli dalam marketplace. Yang kedua ada penjual, yaitu pihak yang menjual barang atau jasanya di marketplace. Yang ketiga ada barang. Barang adalah produk atau jasa yang dijual baik berupa fisik atau digital. Yang keempat ada front end. Front end adalah halaman muka web yang terlihat oleh user, meliputi katalog, keranjang belanja, search engine, dan payment gateway. Yang kelima ada mitra bisnis. Mitra bisnis ini adalah perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Yang keenam ada dukungan pelayanan.
Dukungan pelayanan ini jasa pendukung yang meliputi pengesahan sertifikat, jaminan orang ketiga sampai penyedia layanan. Yang ketujuh ada infrastruktur dengan marketplace yang meliputi jaringan elektronik, hardware, software, dan lain-lain. Yang kedelapan ada back-end. Back-end adalah aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan pemesanan, manajemen persediaan, pembelian dari supplier, proses pembayaran, dan packing barang. Kemudian pembahasan mengenai iklan. Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran secara keseluruhan. Perusahaan harus secara aktif berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas internet seperti newsgroup, mailing list, dan bulletin boards. Ada 6 metode dalam iklan. Yang pertama ada banners. Banners ini adalah jenis iklan yang paling lazim di internet. Yang kedua ada splash screen. Splash screen adalah halaman pertama dari sebuah website yang digunakan untuk menarik perhatian para pemakai internet sebagai halaman promosi. Yang ketiga ada spot leasing. Spot leasing ini adalah search dalam setiap engine yang biasanya menyediakan ruang kepada pelaku bisnis untuk disewakan. Pembahasan selanjutnya tentang e-tailing. E-tailing adalah suatu perantara penjualan, seorang penjual yang beroperasi antar pelanggan dan pabrikan. Contohnya ada Amazon. Permasalahan e-tailing yang pertama ada profitability, yaitu mengalami kerugian pada tiap-tiap penjualan yang ketika mencoba untuk tumbuh dalam skala mencari keuntungan. Yang kedua ada dasar pendapatan dan biaya yang tidak jelas. Yang ketiga sukses jangka panjang memerlukan kelangsungan hidup keuangan. Yang kedua ada manage new risk exposure. Ini perusahaan lokal yang bertentangan dengan pelanggan lokal dan peraturan lokal. Terus ada perusahaan nasional yang mempunyai unsur lebih, dan ada perusahaan global berhadapan dengan banyak perspektif budaya. Yang ketiga ada branding. Branding adalah sebagai pengarah pendorong ke arah belanja yang berlebihan. Yang keempat ada starting with insufficient funds, yaitu memulai usaha dengan dana yang tidak cukup. Yang kelima ada keep in interesting, yaitu desain statis yang akan mati, website dinamis dengan informasi database yang besar dan kebanyakan berupa permohonan customer. Baik, terima kasih. Saya Bella Amanda Putri akan membacakan slide mobile m-commerce dan e-payment. M-commerce merupakan proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile. Proses transaksi yang dilakukan secara elektronik, baik melalui internet maupun smart card. Yang kedua kita masuk ke terminologi m-commerce. Ada GPS, ada personal digital assistant, ada SMS, ada IMS, dan ada MMS. Selanjutnya ada WAP. Masuk yang ketiga, yaitu ada keuntungan m-commerce, yaitu artinya para pemakai bisa membawakan ponsel atau device lainnya. Yang kedua adalah ubiquitas, informasi lebih cepat diakses secara real time. Baru ada keamanan m-commerce, yaitu ada autentikasi yang memungkinkan pihak fasilitator pembayaran untuk memastikan bahwa pihak yang menggunakan sistem pembayaran adalah pihak yang benar-benar berhak. Yang kelima ada pengertian e-payment. E-payment merupakan untuk menyediakan alat-alat pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Yang terakhir itu ada modul pembayaran. Terdapat beberapa sistem pembayaran, yaitu ada micropayment, e-wallet, e-cash, credit card, dan electronic bill placement and payment. Temuan 6 dan 7 hukum e-commerce. Pembahasan yang pertama cybercrime dalam e-commerce. 2. Hukum e-commerce. Cybercrime dalam e-commerce oleh Edmond Makarim didefinisi sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Di jenis kejahatan cybercrime berkaitan dengan e-commerce. Yang pertama pencurian nomor kartu kredit, yang kedua hacker dan cracker, yang ketiga penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming. Hukum e-commerce di Indonesia yang terbaru adalah UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU ITE. Menurut Mas Wigrantoro dalam Bistek nomor 10 24 Juli 2000 tahun 2000 H52 secara garis besar ada 5 topik dari cyber law di setiap negara, yaitu informasi security, online transaction, right in electronic information, regulation information content, regulation
online content. Kejahatan hukum. Jenis kejahatan carding pasal 27 UU ITE tahun 2008, pasal 28 UU ITE tahun 2008, pasal 29 UU ITE tahun 2008, pasal 32 UU ITE tahun 2008 ayat 2, pasal 35 UU ITE tahun 2008, hacking, pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, pasal 31 UU ITE tahun 2008, cracking, pasal 32 ayat 1, 3 UU ITE tahun 2008, virusing dan attacking, pasal 33 UU ITE tahun 2008. Pasal 30 ayat 1 di Indonesia isinya berbunyi bahwa mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun adalah tindakan kriminal.